saya hormati. Perkenalkan, saya Kiki Aprilia Handayani, perwakilan dari SMA Negeri 1 Praya akan menyampaikan pidato saya dengan mosi program wajib belajar 12 tahun sudah harus menjadi prioritas pemerintah sekarang ini dengan pembiayaan gratis dari pemerintah. Dewan juri yang saya muliakan, sebelum saya menyampaikan argumentasi saya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan definisi dan limitasi dari mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama adalah wajib belajar. Wajib belajar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang selanjutnya adalah prioritas. Prioritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah yang didahulukan atau yang diutamakan daripada yang lain. Selanjutnya adalah pembiayaan gratis. Pembiayaan gratis yang kami maksud di sini adalah pembebasan biaya pendidikan dalam bentuk uang yang dikeluarkan oleh siswa, baik itu dalam bentuk BPP, seragam sekolah maupun keperluan sekolah lainnya. Limitasi yang akan saya berikan untuk mosi perdebatan kita kali ini ialah pembiayaan gratis bagi semua kalangan di Indonesia. Dewan juri yang saya muliakan beserta para peserta debat yang saya hormati. Wajib belajar 12 tahun sudah dirintis sejak 2013 dengan nama Pendidikan Menengah Universal atau PMU. Sedangkan wajib belajar secara resmi 12 tahun dimulai pada tahun 2015 dengan mendorong semua lulusan SMP atau MTS untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dewan juri yang saya hormati, program wajib belajar 12 tahun dengan pembiayaan gratis dari pemerintah untuk semua kalangan diharapkan mampu menekankan jumlah anak putus sekolah dikarenakan masalah ekonomi. Oleh sebab itulah, saya sebagai pembicara dari tim pemerintah menyatakan sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu program wajib belajar 12 tahun sudah harus menjadi prioritas pemerintah sekarang ini dengan pembiayaan gratis dari pemerintah. Dewan juri yang saya muliakan beserta para peserta debat yang saya hormati, seperti yang kita semua ketahui bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka biaya yang diperlukan juga semakin tinggi. Contohnya saja, untuk membeli satu setel seragam sekolah bisa mencapai 150.000. Ditambah dengan untuk membayar BPP, membeli buku, tas, sepatu, dan berbagai jenis keperluan lainnya. Dan tidak semua orang mampu untuk hal tersebut, Dewan juri. Dewan juri yang saya hormati, berdasarkan data dari TNP2K atau Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, jumlah anak usia 7-12 tahun di Indonesia yang tidak bersekolah mencapai angka 1.228.792 anak. Untuk kategori usia 13-15 tahun di 34 provinsi mencapai angka 936.674 anak, dan untuk usia 16-18 tahun mencapai angka 2.420.866 anak, Dewan juri. Sehingga secara keseluruhan jumlah anak Indonesia yang tidak bersekolah atau putus sekolah mencapai angka 4.586.332 orang dilansir dari Depdiknas Nasional, di mana dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah anak yang sekolah atau jumlah anak putus sekolah di usia SMA, SMK maupun MA paling tinggi, Dewan juri, dikarenakan tingginya biaya pendidikan. Dewan juri yang saya muliakan, pemerintah dinilai masih lemah dalam mengalokasikan dana dalam menyelenggarakan atau menyukseskan program wajib belajar 12 tahun.
Dewan juri yang saya hormati, Tri Risma hari ini mengatakan bahwa masih banyak pelajar SMA atau SMK yang memiliki kecerdasan tinggi tetapi tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan tingginya biaya pendidikan. Padahal dulu pada saat mendapat Bobda sebesar 152 miliar sekolah dapat digratiskan. Tetapi mengapa pada saat sekarang yang jumlah Bobdanya mencapai 300 miliar tidak dapat digratiskan Dewan Juri? Dilansir dari kompas.com. Dewan Juri yang saya hormati, apabila program wajib belajar 12 tahun dapat terrealisasikan dengan baik, maka hal tersebut mampu memberikan peluang dan kesempatan bagi anak-anak yang kurang mampu dalam masalah ekonomi untuk mengenyam pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, mengurangi tingkat kebodohan, pengangguran serta kemiskinan, menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan mampu mewujudkan cita-cita nasional bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Oleh sebab itulah, Dewan Juri yang saya muliakan beserta para peserta debat yang saya hormati, saya sebagai pembicara dari tim pemerintah menekankan sekali lagi bahwa saya sangat-sangat setuju. Sekali lagi, saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu program wajib belajar 12 tahun sudah harus menjadi prioritas pemerintah dengan pembiayaan gratis dari pemerintah.
dan juga suatu kemirisan yang sangat ironi. Dewan Juri, padahal alasan pentingnya pendidikan banyak sekali, antara lain yakni dapat mencetak atau melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangatlah rendah. Oleh karena itu, satu-satunya alternatif atau solusi untuk meningkatkan sumber daya manusia ialah dengan pendidikan gratis untuk semua kalangan di semua jenjang. Dan yang kedua ialah kontribusi terhadap perekonomian bangsa dan negara. Australia, Jepang, dan negara-negara maju lainnya adalah negara maju yang memiliki tingkat buta aksara yang rendah, Dewan Juri. Oleh sebab itulah mereka menjadi negara maju. Dan yang terakhir adalah mengubah mindset ataupun cara berpikir seorang. Jika banyak penduduk Indonesia telah menempuh pendidikan, maka mereka akan memiliki wawasan yang luas, Dewan Juri. Oleh karena itu, saya sebagai pembicara pemerintah menyatakan sangat setuju pada mosi perdebatan kita pada pagi hari ini, yaitu program wajib 12 tahun, program belajar wajib 12 tahun harus menjadi prioritas pemerintah dengan pembiayaan gratis dari pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang saya muliakan beserta rekan-rekan debat sekalian yang saya hormati, saya, Naya Mahdiasari dari SMA N1 Praya akan menyampaikan pidato debat saya dengan mosi kita pada hari ini yang menyatakan program wajib belajar 12 tahun sudah harus menjadi prioritas pemerintah sekarang ini dengan pembiayaan gratis dari pemerintah. Dewan Juri yang saya muliakan, sebelum saya menyampaikan argumentasi saya, terlebih dahulu izinkan saya untuk menyampaikan definisi dari mosi kita kali ini. Yang pertama, wajib belajar. Wajib belajar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah sistem pendidikan nasional, adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selanjutnya, prioritas. Prioritas berdasarkan KBBI adalah hal yang harus didahulukan dan diutamakan dibandingkan hal yang lainnya. Yang ketiga, pembiayaan gratis adalah pembebasan biaya dalam bentuk uang yang dikeluarkan oleh siswa, baik itu BPP, seragam sekolah, maupun buku-buku pembelajaran. Dewan Juri yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan argumentasi saya. Dilansir dari kompas.com, pengamat pendidikan Universitas Paramadina, Muhammad Abduzan mengatakan, inti dari program wajib belajar 12 tahun ini adalah pembebasan biaya. Sekali lagi saya tegaskan, pembebasan biaya. Di mana ketika pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah membebaskan biaya bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan mereka, maka tidak ada alasan lagi bagi siswa tersebut untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan tidak ada alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anak mereka karena alasan biaya. Dewan Juri yang saya hormati, pendidikan wajib belajar 9 tahun yang sedang kita alami saat ini sudah dianggap cukup berhasil. Dilansir dari researchgate.net, hal ini dapat dilihat dari partisipan anak dasar yang menjadi 95,41% pada tahun 2012 lalu, dan partisipan pendidikan di tingkat SMP mencapai 75,64%, pada tingkat SMA, SMK maupun MA mencapai 70,53%, sedangkan pada tingkat SMA-nya saja mencapai 30,81%. Dewan Juri yang saya hormati, seperti data yang saya sampaikan tadi, di mana peningkatan partisipasi anak untuk belajar di jenjang SMA masih sangatlah sedikit, mengingat dari jumlahnya anak-anak dan remaja di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk wajib belajar 12 tahun ini sangatlah diperlukan di Indonesia. Jika kita menerapkan kebijakan ini, maka kita dapat meningkatkan hingga 90% partisipasi anak-anak untuk bersekolah di jenjang SMA. Tentunya hal ini juga akan berpengaruh ke jenjang-jenjang sebelumnya seperti SMP maupun SD. Hal ini juga diperuntukkan bagi
Kebanyakan anak-anak yang berpikir untuk apa bersekolah SD, SMP gratis, namun mereka tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA karena permasalahan biaya. Dan dalam hal ini pula, banyak anak-anak yang berpikiran lebih baik untuk tidak sekolah daripada hanya putus di SMP dan tidak bisa melanjutkan ke SMA. Karena seperti yang kita ketahui Dewan Juri, bahwa lulusan SMP saat ini tidak dapat atau tidak bisa bekerja, bahkan hanya sebagai pelayan toko. Selanjutnya, Dewan Juri yang saya hormati, anggaran pendidikan 20% dari APBN yang ditunjukkan kepada para peserta didik tidaklah dapat kita gunakan. Ralat, anggaran pendidikan sebanyak 20% dari APBN yang ditunjukkan untuk peserta didik kita gunakan anggaran pendidikan sebanyak 20% dari APBN yang ditunjukkan untuk peserta didik tidak akan kita gunakan sebanyak 30% saja Dewan Juri. Namun, mengapa pemerintah masih tidak bisa untuk memberikan kebijakan ini? Karena anggaran-anggaran dari APBN ini terbagi ke banyak hal yang melenceng dari seharusnya menjadi hak peserta didik tersebut. Dewan Juri yang saya hormati, pendidikan bagi anak bangsa merupakan hal yang sangat penting dan utama bagi generasi muda, terutama untuk menambah wawasan mereka. Orang yang berpendidikan tinggi tentunya akan mendapatkan tempat yang tinggi di pekerjaan mereka pula. Selain itu, pendidikan berperan sangatlah penting untuk menunjang masa depan. Karena jika kita tidak memiliki pendidikan yang tinggi, maka kita bisa saja menjadi seorang yang pengangguran atau bahkan menjadi gelandangan di zaman seperti ini, zaman yang penuh persaingan, zaman yang penuh dengan orang-orang yang berpendidikan Dewan Juri. Selain itu, perlu kita ketahui bahwa pentingnya pendidikan memiliki tujuan utama untuk menghilangkan kesulitan, kemiskinan, kebodohan, ketinggalan, dan juga penderitaan rakyat. Juga untuk membentuk sikap yang bermartabat dan berguna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang dikatakan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dewan Juri yang saya hormati, mengapa di sini kami mengatakan program wajib belajar 12 tahun? Karena program pendidikan 12 tahun menjadi sangatlah penting. Di samping itu, pendidikan 12 tahun ini memiliki hubungan yang erat dengan indeks pembangunan manusia atau yang kita sebut dengan IPM, yang dimana IPM ini memiliki hubungan yang erat pula untuk mencetak generasi-generasi muda yang berkualitas, yang berdaya saing tinggi dan lebih siap bekerja dari segi usia dan kompetensi pula Dewan Juri. Tentunya hal itu berpengaruh pesat pada perkembangan negara kita. Dilansir dari indonesiatimes.com, angka putus sekolah lebih mengkhawatirkan dicatat oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional atau yang disebut dengan Susenas. Pada tahun 2015 kemarin, tercatat sejumlah 5,3 juta anak Indonesia putus sekolah dan pada 2016 mencapai 4,6 juta anak Indonesia yang dimana pada jumlah tersebut di antara usia 7 hingga 18 tahun Dewan Juri. Jumlah siswa putus sekolah pada tahun ajaran 2018 dan 2019 kemarin mencapai 105.143 orang dikarenakan alasan biaya Dewan Juri. Oleh karena itu, mengapa program wajib pendidikan 12 tahun ini seharusnya sudah menjadi prioritas bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas generasi muda yang sekarang ini, yang dimana hal ini tentunya akan berperan sangat penting bagi negara kita. Oleh karena itu, Dewan Juri yang saya hormati, saya sebagai pembicara dari tim pemerintah menyatakan sangat setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini yang menyatakan program wajib belajar 12 tahun sudah harus menjadi prioritas pemerintah dengan pembiayaan gratis dari pemerintah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.